Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, how are you doing today? I hope you are all doing good, doing well, and stay healthy. Welcome back again with me, Nisari. We are going to study English for grade 6. Before we start our activity today, our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin ya rabbal alamin. May Allah give us His blessing. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan masuk pembelajaran bahasa Inggris. We are going to study Unit 5 in Stairway Book. And the theme for our lesson is Let's Meet the Farmer. Okay, class, as usual, we start our lesson by listening and repeating vocabularies. Okay, listen and repeat after me. First is farmer, farmer, hut, harvest. Farmer, hut, harvest. Oke, farmer adalah petani, hut itu adalah pondokan yang ada di tengah sawah, and then harvest adalah memanen, ya, memanen hasil sawah atau hasil kebun. Okay, next vocabularies are cattle, cattle, carriage, and herdsman. Cattle, carriage, herdsman. Cattle adalah hewan ternak, and then carriage adalah alat pengangkut hasil tanaman atau hasil sawah, and herdsman is penggembala. Okay. Next vocabularies are irrigation, scarecrow, rice field. Irrigation, scarecrow, rice field. Irrigation adalah saluran irigasi atau pengairan sawah. Scarecrow itu orang-orangan sawah untuk menakuti burung, menghalau burung, atau hama-hama lainnya. Rice field adalah ya sawah. Okay. Next vocabularies are river, river, poultry, poultry, and riverbank. Riverbank. River adalah sungai, poultry itu unggas-unggasan atau hewan unggas, and then a river bank is pinggiran sungai atau tepi sungai. Oke. Nah, tadi sudah ya vocabulariesnya. Kalian juga bisa lihat di buku paket kalian. Ada di unit yang kelima ya, bab yang kelima. Nah, kita lanjut akan membahas tentang present perfect tense. What is present perfect tense? Ya, kita masuk ke pembahasan tentang present perfect tense. Ya, kalau bab yang kemarin kita membahas tentang past tense, ini kita masuk ke present perfect tense. What is present perfect tense? Present perfect tense is an action or situation that started in the past and continues in the present. Jadi present perfect tense adalah bentuk kata kerja yang menyatakan situasi atau perbuatan yang bermula atau sudah dikerjakan di waktu yang lampau dan berhubungan dengan waktu sekarang. Nah, kegiatan itu boleh jadi sudah selesai atau masih terjadi sampai sekarang. Contohnya, example, I have studied English since grade 1.
Saya telah belajar bahasa Inggris sejak kelas 1. Jadi bisa saja masih saat ini belajar bahasa Inggris ataupun dia sudah selesai mempelajari bahasa Inggris. Nah, ini present perfect tense. Ya, kejadian yang dilakukan di waktu lampau dan masih bisa terjadi atau masih ada dampaknya pada saat ini ataupun sudah berhenti. Oke, itu ya pengertian dari present perfect tense. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Oke, ini adalah bentuk ya atau format dari present perfect tense. Setelah subjek I, you, we, they, lalu dilanjutkan atau ditambah dengan have, ya selalu ada have, and then past participle atau kata kerja bentuk yang ketiga. Kalau kemarin kalian masih ingat ada verb 1, verb 2, nah ini kita menggunakan yang verb 3-nya. Kita menggunakan kata kerja yang ketiga yang disebut dengan past participle. Nah ini keterangan. I have drunk some water. You have drunk some water. We have drunk some water. They have drunk some water. Lalu untuk subjek yang he, she, it atau nama-nama orang yang tunggal ditambahkan dengan has and then past participle and then complement atau pelengkapnya atau keterangannya. He has drunk some water. She has drunk some water. It has drunk some water. Ya, ini bentuk atau format dari present perfect tense. Ya, I, you, they, we menggunakan have, sedangkan he, she, it menggunakan has. Okay, now kita akan lihat, let's see the past participle. Apa sih bentuk past participle? Nah, kemarin kalau masih ingat, ada verb 1, and then verb 2, and then verb 3. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah verb 3. Sama, ada yang regular, ada yang irregular. Kalau yang regular itu lebih mudah ya, karena sama, hanya menambahkan d or ed. Ya, ditambahkan d or ed. Oke, contohnya want, wanted, wanted. Jadi sama ya, verb kedua dengan verb ketiga itu sama, hanya menambahkan ed. Ask, asked, asked. Need, needed, needed. Use, used, used. Ya, jadi sama. Sedangkan yang irregular verb ya ada perbedaan. Ya, misalnya di sini contoh be itu adalah is, am, are. Verb keduanya was atau were, sedangkan verb ketiganya berubah menjadi been. Ya, jadi bentuknya jadi I have been. And then do and does berubah jadi did. Nah, verb ketiganya adalah done. Eat, ate, eaten. Make, made, made. Go, went, gone. Read, read, read. Take, took, taken. Oke, nah ini perubahan dari verb 1, verb 2, dan verb ketiga untuk yang irregular verb. Nah, di sini ada yang berubah total, ada yang sama bentuknya ya. Seperti contohnya made sama, verb 2 dengan verb 3 itu sama bentuknya. Ya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kata kerja irregular dan regular verb ini memang harus diingat-ingat atau dihafal ya. Bagaimana cara menghafalnya? Digunakan dalam kalimat ya, sering-sering dipraktekkan. Jadi dengan sendirinya akan terbiasa dengan kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk positif, negatif, pertanyaan, question, dan jawabannya. Pertama kita dari bentuk positif dulu ya. I, you, they, we, ya, have seen her. Atau bisa disingkat I've seen her. Ya, hanya dihilangkan lalu disingkat menjadi I've seen her. They has seen her. Nah, ini bentuk positif. Negatifnya tinggal tambahkan not setelah have.
I have not seen her. Saya belum pernah melihatnya. He has not seen her. Dia belum pernah melihatnya. Ini bentuk negatifnya. Tinggal tambahkan not setelah have dan has. Sedangkan bentuk interrogatif atau question, have-nya diletakkan di depan. Have I seen her? Have you seen her? Pernahkah kamu melihatnya? Has he seen her? Pernahkah dia melihatnya? Nah, itu bentuk interrogatif atau bentuk pertanyaan. Sedangkan jawabannya yes atau no, ya. Bisa yes, bisa no. Misalnya, have you seen her? Yes, I have. Atau kalau no berarti no, I have not. Have we seen her? Yes, we have. Kalau yes dan no, no, we have not. Atau no, we haven't. Nah, ini bentuk positif, negatif, dan interrogatif serta jawabannya. Nah, insya Allah bisa dipahami ya. Oke, next. Present perfect tense form. Jadi masih contoh yang tadi ya, bentuk positif, negatif, dan interrogatifnya. Kita lihat kalimat yang belum berubah. Kalimat awalnya, Mr. Sadinu go to the rice field. Kita rubah ke bentuk positif, present perfect tense. Mr. Sadinu has gone to the rice field. Pakai has dan pakai verb 3. Ya, go berubah menjadi gone. Oke. Negative sentence, Mr. Sadinu has not gone to the rice field. Mr. Sadinu tidak pergi ke sawah. Ya, has not, tambahkan not dan kata kerja ketiga. Interrogatifnya, has-nya diletakkan di depan. Has Mr. Sadinu gone to the rice field? Ya, apakah ya, sudahkah, pernahkah Mr. Sadinu pergi ke sawah? Nah, seperti itu. And then example 2, kita lihat contoh yang kedua. They harvest their crop. Mereka memanen tanamannya. Bentuk positifnya, they have harvested their crop. Pakai have ya, karena subjeknya they. Ya, ingat they, we, I, you pakainya have. Harvested ya, kata kerja yang ketiga, their crop. Bentuk negatifnya, they have not harvested their crop. Ya, mereka ya belum memanen tanamannya. Pakaikan not di belakang have. And then interrogative sentence, have they harvested their crop? Apakah mereka sudah memanen tanamannya? Nah, seperti itu ya. Bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Pokoknya diingat-ingat saja. Kalau present perfect tense ya menggunakan has atau have ya. Lalu kata kerjanya adalah kata kerja bentuk yang ketiga ya. Lalu untuk kata kerja untuk subjek I, you, they, we, lalu orang yang lebih dari satu jumlahnya maka menggunakan have. Sedangkan subjek he, she, it atau orang yang jumlahnya hanya satu maka menggunakan has. Nah, seperti itu ya bentuk present perfect tense. Selebihnya kata kerja ketiga memang harus dihafalkan, diingat-ingat. Oke. Nah, tadi sudah pembahasan tentang present perfect tense. Kalau kalian belum paham, bisa kalian ulang kembali video pembelajarannya atau bisa kalian cari atau search di YouTube. Banyak sekali penjelasan tentang present perfect tense. Sekiranya penjelasan misalnya di sini kurang jelas atau kurang bisa dipahami. Oke. We move to the next subject. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya adalah tentang giving suggestion atau memberikan saran. Ada beberapa ungkapan yang berhubungan atau yang digunakan ketika kita memberikan saran kepada seseorang. Misalnya, why don't we bla bla bla. Misalnya, why don't we go to the zoo? Gimana kalau kita pergi ke
kebun binatang. Terus ungkapan yang kedua, how about going to the zoo? Gimana kalau kita pergi ke kebun binatang? Nah, and then what about going to the zoo? Gimana kalau kita ke kebun binatang? Let's go to the zoo. Ayo kita ke kebun binatang. Nah, ini adalah beberapa ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang menyarankan atau yang digunakan untuk memberikan saran kepada seseorang, ya. Why don't we? How about going to? What about? And let's, ya. And then the respon. Ada responnya. Ada respon positif, ya, yang setuju, dan ada respon yang negatif. Respon yang positif biasanya good idea. Wah, ide bagus. Sounds great. Wah, kayaknya kedengarannya keren tuh, ya. Great idea, ide yang sangat bagus. Nah, seperti itu ya. Itu kalau positif atau setuju dengan sarannya. Tapi kalau misalnya dia tidak setuju, ya kurang setuju, bisa menggunakan kata I don't think it's a good idea. Kayaknya bukan ide yang bagus deh. Atau I don't feel like it. Saya kayaknya tidak terlalu menyukainya. Nah, jadi respon itu bisa positif dan bisa negatif ya. Ini adalah giving suggestion atau memberikan saran. Nah, kita masuk ke dialog. Nah, this is between Rendra and Raihan. Raihan, what if we go to the farm? Good idea. What can we see there? Many things. We can see many camels, goats, and the herdsman. Really? Yes. Have you seen a herdsman before? Yes, but it's long time ago. Nah, ini Rendra dengan Raihan. Rendra bilang, kalau gimana? What if we? Gimana? Nah, ini suggestion ya. Gimana kalau kita pergi ke mana nih? Ke farm, ya, ke perkebunan. Good idea, ide bagus. What can we see there? Kita bisa lihat apa di sana? Many things, banyak. Kita bisa lihat banyak ternak, ada kambing, dan juga ada Bapak Gembala. Nah, really? Betulkah? Yes. Have you seen? Nah, ini present perfect tense ya. Have you seen a herdsman before? Kamu pernah nggak melihat seorang penggembala sebelumnya? Yes, ya pernah. But it's a long time ago. Tapi itu sudah lama. Sekarang saya belum pernah melihatnya lagi. Nah, ini bentuk present perfect tense. Yes, have you seen a herdsman before? Nah, menggunakan have. Oke, ini dialog yang pertama. Sekarang dialog yang kedua, between Sam and Anna. Okay, this is the second dialogue. Have you seen a scarecrow? No, I have not. Why don't we go to see it? I'm sorry, I don't feel like it. Really? Why? I'm scared of scarecrow. I think you should stop watch horror movie, Anna. Nah, jadi si Sam ini bertanya, kamu mau ngelihat orang-orangan sawah nggak? Kamu sudah pernah, nah ini, ini present perfect ya. Kamu sudah pernah nggak ngelihat orang-orangan sawah? No, I have not. Belum, saya belum pernah. Why don't we go to see it? Nah, ini suggestion ya, saran. Gimana kalau kita pergi melihatnya? Gimana respon Anna? I'm sorry, I don't feel like it. Maaf, kayaknya saya nggak mau deh. Nah, jadi dia nih menolak ya. Lalu Sam bertanya, why? Kenapa? Lalu Anna, I'm scared of scarecrow. Dia takut dengan orang-orangan sawah. Lalu si Sam berkata, I think you should stop watch horror movie, Anna. Kayaknya kamu harus stop menonton film horor deh, Anna. Karena biasanya film-film horor ada yang berbentuk orang-orangan sawah yang serem ya. Jadi kemungkinan Anna takut seperti itu. Nah, itu adalah dialog yang kedua. Okay, now let's move to the quick exercise. Okay, as usual, after the explanation, we will have some exercises. Oke, seperti biasa kita akan ada sedikit latihan untuk make sure that you already understood about the explanation before. Okay,
supaya kamu lebih bisa paham dengan penjelasan yang tadi. Oke, the first exercise is fill in the blanks. Oke, fill in the blanks with suitable verb 3. Ya, isilah dengan kata kerja bentuk ketiganya. Oke, number 1. My sister has made a big cake. Rubah make-nya menjadi verb 3. Oke, bisa kalian jawab juga di rumah sama-sama ya, supaya lebih paham. And the answer is made. Ya. And then number 2, I have seen that movie. Oke, see becomes seen. Good job. Bentuk ketiganya adalah seen. Number 3, she has go to the library. Ya, and the answer is gone. Oke, go berubah menjadi gone. Number 4, have you prepared your suitcase? Oke, prepare become prepared. Good job. Mr. Aldi opened his store. Has Mr. Aldi opened his store? And the answer is opened. Has Mr. Aldi opened his store? Number 6, have they cleaned their bedroom? Okay, and the answer is yes. Have they cleaned their bedroom? Clean become cleaned. Nah, ini ya perubahan dari bentuk pertama ke bentuk kata kerja pertama ke kata kerja ketiga. Okay, next exercise is change the sentence into past perfect tense form. Ya, rubahlah kalimatnya menjadi bentuk past perfect tense. Positif, negatif, and interrogative. Okay, number 1, the children play in the village. Okay, the positive sentence is the children blah 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 in the village, and the answer is yes, the children have played in the village. Karena children itu lebih dari satu orang, maka menggunakan have. Kata kerjanya berubah menjadi played. Negative sentence, the children blah 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 in the village, and the answer is yes, the children have not played in the village. Tinggal tambahkan not. And then interrogative sentence become blah 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 in the village, and the answer is have the children played in the village? Nah, ini yang soal yang pertama. Bisa dimengerti ya sekarang, insya Allah ya. Sudah bisa lebih paham ya perubahannya dan penggunaan have dan kata kerja ketiganya. Oke, terakhir yang number 2, my cat eat anything. My cat eat anything. Positive sentence become my cat blah 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 anything, and the answer is my cat has eaten anything. Cat itu adalah eat ya. Jadi kalau binatang kita pakainya has ya. Binatangnya satu aja, yang satu ekor, kayak has. Tapi kalau binatangnya banyak, pakainya have. My cat has eaten anything. That is positive sentence. And then negative sentence, my cat blah 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 anything, and the answer is yes, my cat has not eaten anything. Tinggal tambahkan not di sini. And then the interrogative sentence become blah 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 anything, and the answer is has my cat eaten anything? Nah, has-nya taruh di depan, diletakkan di depan. Nah, ini adalah perubahan bentuk positif, negatif, dan interrogatif dari past perfect tense ya. Seperti tadi, jangan lupa kalau subjeknya Dewi Ayu pakainya have, he, she, it pakainya has, dan menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 atau past participle. Nah, seperti biasa, kalau kamu mau mengambil referensi dari Google, dari YouTube tentang past perfect tense, itu boleh-boleh saja. Atau kamu belum terlalu paham dengan past tense, kamu mau cari searching lagi tentang penjelasan past tense di YouTube, silahkan ya, bebas. Ya, yang penting kamu paham dan bisa mengerti penggunaannya. Begitu juga dengan
kata kerja ke-1, ke-2, dan ke-3 itu kamu tinggal search di Google, klik verb 1, verb 2, and verb 3, nanti akan keluar semua draft-draftnya ya, mulai dari alfabet A sampai Z, apa saja kata kerja dan kata kerjanya dan perubahannya dari bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya materinya ya, karena lumayan agak rumit karena harus menghafal kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Oke, class, this is the end of our video. Ini adalah akhir dari video pembelajaran kita. Seperti biasa, as usual, we are going to have a daily assignment from Google Form, and then please do your assignment and then submit today. Oke, tolong disubmit dan dikerjakan dengan baik. And seperti biasa, absensi juga bisa diambil dari pengumpulan Google Form ya. Let's close by saying hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa dipahami dan dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye bye.